Halo teman-teman semua, saya akan berbagi informasi tentang yang namanya penyakit koksidiosis atau berak darah. Bagaimana gejala penyakit ini, kemudian ciri-cirinya dan dampaknya, dan yang terakhir apa saja pengobatan yang bisa kita berikan ke ayam petelur kita. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe-nya ya, karena channel ini membahas tentang dunia ayam petelur. Penyakit berak darah atau koksidiosis ini adalah salah satu momok atau sesuatu yang ditakutkan para peternak ayam petelur, baik yang pemula ataupun yang sudah jam terbangnya tinggi atau sudah profesional di dalam merawat DOC ayam petelur. Untuk koksidiosis atau berak darah sendiri itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Elmeria sp. Bakteri ini sebenarnya adalah bakteri flora normal atau bakteri yang memang sudah ada di dalam tubuh ayam itu sendiri. Bahkan kalau bakteri ini nggak ada, malah ayamnya sakit. Tapi karena berlebihan di jumlah bakterinya di dalam usus ayam, maka menyebabkan efek buruk, yaitu berak darah. Nah, penyakit ini menyerang atau berbahaya bagi DOC itu di usia 3 minggu atau 21 hari. Cirinya kalau di usia 21 hari itu pertumbuhan ayam DOC terhambat atau sangat lambat, khususnya di bobotnya. Karena tahu sendiri bahwasanya pencernaan pada ayam itu yang utama ada di ususnya, penyerapan nutrisinya. Kalau penyerapan nutrisinya bermasalah, berarti kan bobotnya otomatis turun. Sehingga dengan turunnya ini cenderung ayam itu menjadi kurus. Itu yang di usia 3 minggu. Yang lebih parah lagi yaitu pada usia 7 minggu atau 49 hari. Yaitu kotoran itu basah. Kotorannya basah dan warnanya merah. Kemudian bulunya kusam, lemas, dan nafsu makannya turun. Ini untuk usia 49 hari atau 7 hari. Nah, secara umum dampaknya untuk koksi atau berak darah ini adalah yang pertama, pertumbuhannya itu telat. Jadi pertumbuhannya itu lambat, kerdil terus. Berikutnya, konsumsi pakan rendah karena ayam sudah stres. Di tubuhnya kan ada penyakit, jadi stres ayamnya. Berikutnya, karena ayam nggak makan, otomatis tingkat kematian ayam itu sangat tinggi, sampai 80-100% kalau misalkan tidak kita tangani. Dan kalau misalkan ayamnya selamat, itu pun kekebalan tubuh ayam itu sangat rendah. Bahaya sekali ya untuk berak darah ini ya. Sebelum ayam kita terkena koksi, otomatis kan kita harus tahu tentang gejala-gejalanya. Oh, kira-kira ayam saya ini terkena penyakit ini. Nah, untuk koksidiosis ini atau berak darah ini memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama, ayamnya ngantuk aja. Nah, ngantuk aja. Ini ayam saya kan sehat-sehat ini, jarang yang ngantuk ini. Jadi aman dari berak darah. Ngantuk aja, diem aja di pojokan. Terus sayapnya turun. Nah, ini kan sayapnya kan normal ini. Kalau sayapnya turun ke bawah,
ke sekitar paha itu berarti sayapnya itu turun. Nah, itu koksi sudah. Bulunya kusam. Jadi kita lihat saja tanpa kita raba sudah ketahuan. Oh, bulunya kusam. Oh, berarti koksi sudah. Nafsu makan turun. Ini aja saya 28 hari sudah habis 50 kilo untuk M100. Sekarang di usia 35 hari sudah hampir setengah sak atau 25 kilo sudah habis. Tidak mungkin ini ayam ini terkena koksi karena sudah makannya lahap sekali. Kemudian yang terakhir anemia, wajahnya pucat. Apakah pucat ini? Kan enggak ya? Oke. Kalau misalkan ayam Anda ada yang terkena koksi, ini biasanya kan kotorannya kan ada darah-darahnya warna merah. Ini kan bersih, nggak ada yang merah-merah ya. Nah, untuk koksi ini penularannya ini biasanya lewat kotoran. Kalau ada kotoran ayam di usia Anda berwarna merah, hati-hati. Bisa saja itu koksi. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang terkena berak darah tadi ya, maka penularannya ini biasanya ayam ini kan warna yang kesukaannya itu kalau nggak merah, kuning, hijau. Jadi kalau pakan Anda warnanya merah, kuning, hijau pasti ayam itu lahap. Coba cek Anda wis ya. Nah, itu dipatok sama ayam temennya itu. Nah, kan warna darah ini kan atau merahnya ini kan bukan darah saja tapi mengandung bibit-bibit penyakit. Maka menyebarlah seperti itu caranya. Nah, itu tentang penyakit koksi. Wih, lincah-lincah ya usianya ya. Nah, pengobatan yang saya lakukan itu biasanya saya menggunakan produk ini. Toltradek dari Medion. Ini ya. Kandungannya saya pakai yang utama itu kandungan Toltrazwil 50 mg. Ini saya biasanya saya berikan di usia 17 hari dan 18 hari. Jadi saya mencegah dulu sebelum ayam ini terkena atau terserang berak darah atau koksi. Kemudian saya juga berikan di usia 36 hari, 37 hari. Jadi 2 hari 2 hari. Ini ampuh ini, harganya pun juga lumayan ini. Tapi ampuh. Saya merasa kalau misalkan menggunakan produk ini aman dari koksi. Bagaimana kalau misalkan ayam sudah terkena koksi kemudian kita beli ini ya nggak ada masalah. Nanti menurunkan jumlah bakteri Elmeria atau yang bakteri penyebab koksi. Apakah bisa menggunakan produk yang lain selain ini? Karena ini harganya mahal? Bisa. Ada namanya obat koksi dari Medion juga. Dari pabrik-pabrikan yang lain juga ada banyak. Yang utama sebenarnya bukan dari namanya, tapi kandungan bahan utamanya, yaitu Toltrazwil. Ini ya, Toltrazwil. Baik teman-teman semua, demikian cara untuk mengendalikan koksi, penjelasan koksi dan sebagainya. Nantikan video saya selanjutnya tentang dunia ayam petelur.